Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sekolah yang kita cintai ini. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana semoga pahala salat kita Allah sampaikan ke junjungan umat Islam sedunia, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau adalah tokoh yang membawa perubahan dari zaman yang penuh tak beradab kepada zaman yang penuh dengan adab pada saat sekarang ini. Oke, Yusuf. Ya. Ali mau tanya. Ya, tadi Pak. kan berbicara soal zaman. Iya. Tadi itu kan bilang zaman beradab. Tapi kenapa cara berpakaian orang zaman sekarang itu persis seperti cara zaman praaksara? Bagaimana ya? Mungkin saudara Aris mau menanggapi? Kalau menurut saya pribadi, mungkin hari ini adalah zaman modern. Seperti kita lihat pada zaman dulu kita memasak menggunakan tungku. Nah sekarang kita menggunakan kompor gas. Nah untuk komunikasi pun kita menggunakan handphone. Berarti banyaknya alat-alat media elektronik ya pada zaman sekarang. Oke. Tapi kenapa orang lebih bangga kepada pakaian yang lebih terbuka? Kalau mungkin ya menurut anggapan orang, kalau keterbukaan itu adalah lambang dari sebuah kemajuan suatu negara. Nah, berarti semakin terbukanya kita semakin maju dong. Nah, kalau begitu kesimpulannya, hewan lebih pantas untuk maju karena tak ada pakaian. Tapi mungkin mereka yang berpakaian tidak sesuai ajaran Islam pasti memiliki latar belakang atau alasan tersendiri. Nah betul, tak mungkin kan orang melakukan sesuatu tanpa ada alasan. Cuma pakai aja gitu, nggak mungkin kan? Berarti punya alasan. Teman-teman tahu nggak apa alasannya? Oke, mungkin alasannya itu ada yang disengaja, seperti mengikuti tren yang sedang berkembang pada masa saat ini. Contohnya dari timur itu ada K-popers, kalau dari barat itu ada Hollywood. Jadi mereka itu lebih meniru gaya-gaya fans yang mereka dambakan itu. Iya benar. Kalau dari Jepang ada wibu ya kan? Iya, wibu. Yang kedua, kalau menurut saya mungkin karena media sosial. Contohnya seperti Instagram, TikTok, dan kita ini meniru influencer yang berada di TikTok tersebut. Kita meniru pakaiannya seperti yang disebutkan saudara Alif, ada yang meniru K-pop, wibu, dan Korea, serta di meniru gaya-gaya orang barat. namun ada juga yang secara sengaja dia itu supaya tidak dikatakan jadul. Itu kan ada, misalnya ada orang yang berpakaian seperti Islami, tertutup semua, namun dibilang seperti ibu-ibu gitu. Atau yang laki-laki seperti bapak-bapak dulu gitu kan. Iya. Nah, kesimpulannya kalau ada yang disengaja, yakni yang pertama karena media sosial dan pengaruh-pengaruh lainnya, otomatis ada dong yang tidak disengaja. Teman-teman tahu nggak? Menurut saya yang tidak disengaja itu adalah ketika orang yang berpakaian tidak memiliki ilmu. Berarti dia itu belum sampai dakwah kepadanya. Iya, bisa jadi seperti itu. Dia tidak sampai dakwah kepadanya, atau dia tidak mau menggali ilmu yang lebih dalam tentang apa yang dia pakai gitu. Dia cuma memakai
memakai saja. Kalau dia mempelajari ilmu tentang pakaian tersebut, dalam Islam telah menjelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26, yaitu tutuplah auratmu. Allah menyuruh kita untuk menutup aurat. Semakin kita tutup aurat kita dengan pakaian, maka itu adalah lambang dari ketakwaan kita. Semakin orang menutup aurat, semakin bertakwa. Begitu. Berarti orang bertakwa sudah pasti menutup aurat. Iya. Nah, jika ada orang nih di sebuah kampung, nah dia itu memakai pakaian sesuai syariat, tapi di lingkungannya itu orangnya semua tidak mematuhi tersebut, apa seperti tidak memakai jilbab atau cuma tidak menutup. Kalau misal kita sudah sadar nih pakaian kita tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak eloklah untuk dipandang mata, karena orang Minang condong mato kanan rancak, condong salero kanan lama, semakin rancak semakin lama. Nah, gimana cara menyikapi rendahnya moral pada zaman sekarang? Rendah moral dalam artian berpakaian. Kalau yang hal demikian, kita harus menyikapi. Kita berani untuk menjadi model, kita berani untuk menjadi model bagi orang lain, bagi lingkungan kita. Kalau kita tidak memiliki kepribadian yang demikian, maka tidak akan terbentuk perubahan-perubahan di masa depan. Oke, berarti kita harus memperkenalkan inilah saya. Gitu. Ya, inilah saya. Walaupun saya seperti penghulu. Oke. Baiklah teman-teman, Yusuf Rizwandi. Iya. Tapi bagaimana sih cara berpakaian itu kan zaman modern. Iya. Jadi kan kita mengikuti tren gitu. Sesuai dengan dalil gitu. Ya, sesuai dengan dalil yang sudah disebutkan tadi, surah Al-A'raf ayat 26, yaitu kita menutup aurat dengan pakaian. Dan pakaian tersebut melambangkan ketakwaan. Semakin kita berpakaian menutup aurat dan termasuk kepada hal-hal yang bersifat nilai-nilai kesopanan, maka itulah pakaian yang baik dan benar. Oke, Rizwandi, Yusuf, dan teman-teman semua, apakah kalian ingin melihat cara berpakaian Islami ala-ala modern tapi masih menggunakan anjuran syariat Islam? Mau dong? Oke, let's go.
Mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami, Rohis Bansatu Kota Padang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.